Ya pemirsa, jelang aksi demo besar di DPR RI Jakarta, salah satu rumah anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB diteror orang tak dikenal pada hari Senin dini hari. Kaca pintu rumah bolong dan juga retak, sementara 4 butir peluru gotri ditemukan di dalam rumah. Inilah yang terjadi pada salah satu rumah, salah satu anggota Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Desa Kajar, Kabupaten Pati. Korban menduga aksi tersebut dilakukan sebagai upaya intimidasi agar sang suami tidak ikut dalam aksi demo yang digelar di DPR RI pada hari ini. Bahkan hingga kini korban belum melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada polisi. Kalau nggak mau, Anda tidur. Nah, kok bolong lawangnya? Nggak ngerti, Mang. Langsung tanya lagi, nggak ngerti, Mang. Kok bolong nggak ngerti. Padahal itu sore, orang mana kejadian itu. Taunya tadi malam? Ya, oh yang ini? Oh pagi jam 10-an ngertinya. Terus ditemukan apa? Saya nyapu rumah, ini ada kayak peluru apa ini? Ada 4 biji. Pemirsa, Sindot Today kita awali dengan informasi sejumlah logistik pendukung telah tiba di Komplek Parlemen Senayan jelang aksi unjuk rasa pada Kamis pagi. Sejumlah massa pun bertahan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti aksi. Sejumlah kelompok massa aksi sejak Rabu malam hingga kini mulai berkumpul di depan gedung DPR RI jelang aksi unjuk rasa. Bahkan sejumlah massa rela bermalam dan tidur di trotoar untuk mengikuti aksi yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Dukungan logistik juga terus berdatangan, mulai dari air minum, roti, hingga sejumlah kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan aksi. Sementara itu, jalur dari arah Pancoran menuju Grogol telah ditutup dalam rangka pengamanan di sekitar lokasi. Ya pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan ojol masih bertahan di depan gerbang utama Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Keberadaan massa membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan aksi demonstrasi di DPR pada pukul 10 pagi hari ini. Lebih dari 500 peserta aksi diperkirakan akan membadati halaman gedung DPR. Pemirsa, di tengah kemacetan di ibu kota, sejumlah warga melakukan persiapan aksi demo di depan gedung DPR. Dari live TikTok, seorang warga pun terpantau sejumlah orang datang, sementara warga lainnya memberikan bantuan makanan dan donasi untuk peserta aksi. Nah, sudah tidak bisa menyumbang dalam bentuk seperti inilah live TikTok dari akun Kapten D. Inilah aktivitas peserta aksi di depan gedung DPR RI yang memperlihatkan banyaknya warga yang berkumpul. Sementara di sisi lainnya beberapa ibu datang memberikan donasi dan bantuan makanan. Kegiatan ini berlangsung di tengah kemacetan Jakarta di kawasan Senayan. Namun tak satu pun pengendara yang protes akan aksi ini. Udah keren, cantik lagi tuh. Namun karena waktu yang semakin malam, aksi di depan gedung DPR dilaporkan berupaya dibubarkan oleh petugas. Jadi mungkin kita off dulu. Pemirsa, jelang aksi 27 Agustus 2026 atau hari ini, AMPB didirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Massa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari massa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan massa hari ini.
Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus. Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polkam Jamari Caniago menjamin setiap warga yang akan berunjuk rasa menyuarakan aspirasi tidak dilarang. Dan ia juga menyatakan aparat tidak akan melakukan penyekatan di perbatasan. Penyekatan tuh nggak ada ya, usaha penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, nggak ada, silakan datang. Mereka ada yang berangkat perorangan, ada bergabung di sini, ada. Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka. Jadi tidak ada berupaya sedemikian rupa kehidupan berjalan seperti biasa, yang merasa terganggu karena itu juga kita salurkan. Penutupan jalan tadi saya kesini udah ditutup jalan di sana. Jadi saya masuk lewat dan itu sudah lancar semua. Berapa orang yang sudah kita periksa ada, mungkin Kapolda akan menyampaikannya secara pers begitu ya. Pernyataan pers ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan dari Kapolda. Pemirsa, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, mengaku kecewa rekeningnya sempat diblokir. Botok juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait dengan pemblokiran rekening dirinya. Aktivis AMPB Supriyono alias Botok mengaku kecewa atas pemblokiran rekening miliknya. Meski hari ini akan dibuka kembali, namun pemblokiran rekening menimbulkan banyak kerugian. Botok juga mengaku tidak pernah menerima informasi ataupun klarifikasi saat rekening miliknya diblokir. Semenjak rekening saya diblokir sampai saat ini saya tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah dihubungi pihak terkait. Pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan. Apa saja Pak, bisa disampaikan? Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untuk kemarin saya dari Jakarta, saya membawa bekal beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari kampung. Ya pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifkan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri. Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok.
Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan.